Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Clara Ayuwe, NIM 21I20002, Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Jadi pada dalam video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai menganalisis kebencian. Kebencian adalah suatu emosi yang kuat, sama kuatnya dengan cinta, dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang. Bahkan hanya karena kebencian tuh bisa tumbuh sebuah rasa keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Kebencian itu bisa terjadi ketika orang tersebut merasa diremehkan, menerima komentar jahat, iri, dan banyak sekali alasan-alasan lainnya. Kebencian pun bisa terjadi di mana saja, entah di rumah, kampus, sosial media, dan lain-lain. Menurut Wilhelm Wundt, salah satu penyebab kebencian itu karena komunikasi atau interaksi. Karena kita kan manusia saling berkomunikasi dan bersosialisasi juga. Melalui komunikasi itu kan manusia juga saling bertukar emosi dan bisa saja menularkan bermacam-macam emosi negatif kepada orang lain. Nah, penyebab lainnya itu juga karena faktor keturunan, faktor struktur otak, insting untuk survive, dan juga cinta. Sepertinya juga cinta ini adalah penyebab utama adanya kebencian. Dalam kitab suci 1 Yohanes bab 2 ayat 9 juga bertulis barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Cara mengatasi kebencian itu ada 5. Saya ambil 5. Yang pertama bisa mengontrol emosi. Jadi kita mencoba untuk mengabaikan perasaan marah, terluka, kecewa, dan dihianati. Yang kedua, ekspresikan kemarahan. Jadi nggak perlu merasa bersalah atau menyembunyikan. Lebih baik diungkapkan ke dalam pemikiran kita sendiri atau merenungkan diri sendiri, atau juga melakukan hal yang baik. Kayak misalnya melakukan hobi yang bisa membantu mengatasi emosi negatif kita dan menyerap yang positif. Yang ketiga, bersikap terbuka dan menerima. Jadi belajar menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan seseorang, karena kan orang tidak ada yang sempurna juga. Yang keempat, ubah perspektif, melihat sisi baik dan melepaskan sisi yang jahat atau kebencian. Dan yang terakhir, jangan memendam ataupun bermuka dua kepada orang lain. Ini yang paling penting. Saya ambil 3. Yang pertama, mengenali seseorang lebih dekat. Jadi nggak langsung dijudge gitu loh. Bisa aja kan ternyata malah kita cocok atau sefrekuensi sama orang tersebut, kan kita juga nggak tahu. Padahal kita kayak baru kenal barusan gitu udah berani-beraninya kayak kita benci, padahal kita nggak tahu orangnya sebenarnya kayak gimana kan. Nah, yang kedua, tidak perlu gibah. Nah, ini orang zaman sekarang nih, gibah ini yang paling sering saya dengar ya. Kalau nggak suka tuh lebih baik kayak ngomong langsung aja gitu loh, nggak usah ngomongnya di belakang, karena kan kalau kita ngomong di belakang, orang yang bersangkutan tersebut juga nggak tahu kan. Nah, yang ketiga, banyak atau rajin berdoa supaya diri kita tuh juga dipenuhi dengan hal-hal positif dan menimbun hal-hal yang negatif dalam pikiran dan juga hati kita. Cara hidup biar damai itu kalau menurut saya tuh lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain ataupun berbicara dengan orang lain, terutama kepada yang orang baru atau yang pertama kali kita temuin ya. Jangan sampai itu kalau kita tuh ngeluarin kata-kata yang bisa menyinggung orang tersebut atau bikin orang tersebut tuh jadi ilfeel sama kita. Jadi emang berbicara itu hati-hati banget. Jadi berpikir dahulu baru berbicara gitu. Dan yang terakhir, jangan mancing-mancing emosi. Kalau misalnya kita lagi ngomong tuh malah kita bahasnya yang membuat dia tuh mancing-mancing emosi masalahnya dia, harus orangnya tuh jadi kayak marah, kesel gitu kan. Jadi harus berhati-hati. Saya mau bahas sedikit apa itu ateisme. Nah, ateisme itu sebuah pandangan filosofi yang percaya tidak adanya keberadaan Tuhan dan juga dewa. Jadi tuh orang yang ateisme itu tuh nggak percaya sama Tuhan. Kalau saya sih nggak setuju ya, tentu saja nggak setuju kalau ada yang seperti mendukung ateisme. Karena kan kalau menurut saya pribadi kan lebih baik kalau kita punya agama gitu loh, supaya hidupnya kan juga jelas, terus punya tujuan yang jelas juga. Kadang tuh yang membuat saya heran itu adalah ketika mereka yang saya sebut adalah orang ateisme, mikirnya tuh yang menciptakan alam semesta terus membuat mereka hidup itu tuh siapa gitu. Kadang saya heran aja dengan pemikiran orang yang seperti itu. Namun balik lagi ke hak dan pilihan ya.
kita kan punya hak dan pilihan dalam beragama. Terserah sih mau milih ateis ataupun beragama, tetapi jangan sampai merugikan orang sekitar atau malah ngasih hal negatif ke orang lain, malah bilang udah kamu ini aja, ateisme aja enak kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Kalau mau kayak gitu ya udah silakan, tapi jangan sampai merugikan orang sekitar ataupun membawa hal negatif kepada orang lain. Itu nggak baik. Saya ada ayat penutup untuk video ini. Jadi ini ada di kitab suci Imamat bab 19 ayat 17-18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam kepada orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Allah. Itu ayat yang bagus sih menurut aku untuk di bab kebencian ini. Sekian jawaban dari 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Berkah dalam.